Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita membuka hati kita. Kita izinkan Roh yang kudus itu menjamah kita. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kau curahkan untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau Raja kami Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menebus dosa kami Tuhan. Kau berkuasa Tuhan, Kau berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Tuhan mau urapi, mau pakai hamba-Mu. Hingga hamba-Mu boleh berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama saudara ya. Kita akan buka bersama-sama saudara, kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-5. Iya, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Kita baca ayat ini bersama-sama, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-5, 2, 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sampai di situ, silakan duduk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu tindakan iman. Tindakan iman di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Ini cerita tentang bagaimana orang Aram menyerang atau mengepung Samaria. Kalau saudara lihat ya, saudara lihat pada ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya, pasal 6, di situ pada ayat yang kedua, 4 dan seterusnya mulai di situ itu menceritakan tentang Samaria dikepung oleh Aram. Saudara, kalau saudara baca, ketika Aram mengepung Samaria, maka kelaparan terjadi. Ya, kelaparan terjadi di Samaria saat itu. Kelaparan yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kelaparan melanda Samaria, saat itu orang-orang tidak ada yang bisa makan makanan. Karena apa? Kelaparan benar-benar terjadi luar biasa. Sampai-sampai saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saat itu kalau saudara melihat, saudara baca dalam 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7, ya. Ini mengisahkan sampai-sampai tukar menukar makan anak. Hari ini anak saya yang dimakan. Berikutnya lagi nanti anakmu yang dimakan. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Jadi benar-benar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keadaan saat itu sangat mencekam. Ya, kelaparan yang terjadi saat itu sangat luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kalau kita baca di sini, ya, kita baca di sini
ada 4 orang yang sakit kusta, mereka ada di depan pintu gerbang. Mereka mau masuk, mereka mau masuk ke kemahnya tentara Aram, berarti menyerahkan diri. Jadi saat itu mereka tuh hanya ada di pintu gerbang. Mereka berpikir, dan saudara dikatakan bahwa salah seorang berkata, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Mengapa kita harus duduk-duduk di sini sampai mati? Orang kusta, di zaman dulu, orang kusta ini adalah orang yang dikucilkan. Ya, penyakit kusta ini penyakit yang memalukan, penyakit yang benar-benar sangat-sangat ditakuti. Karena kalau di Imamat saudara baca, di situ orang kusta ketika mereka berjalan di jalan raya, dari jauh mereka sudah harus berteriak, kusta, kusta, najis, najis. Seperti itu. Dan tidak ada satu orang pun yang mau mendekati mereka. Dan mereka tidak akan diterima di kalangan apapun. Itu orang kusta. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan mereka selalu memproklamirkan diri mereka bahwa saya najis, kusta. Mereka berjalan pun harus menutupi badan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan mereka hanya membuka sedikit aja untuk melihat ke depan. Ya, melihat jalan hanya sedikit aja, hanya untuk melihat jalan sambil berteriak-teriak, kusta, kusta, najis, najis, supaya setiap orang yang mendengar itu menjauh. Ya. Berarti kehidupan mereka ini benar-benar kehidupan yang tertolak. Kehidupan mereka ini adalah kehidupan yang bagaimana tidak diterima oleh seluruh orang di sekitar mereka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Alkitab mencatat di sini bahwa 4 orang kusta ini ada di depan pintu gerbang. Ya saudara, kalau saudara melihat sama-sama kita akan melihat kita mempelajari ayat demi ayat yang hanya sedikit aja, walaupun hanya sedikit pada saat ini, tapi kita benar-benar melihat ternyata ada sesuatu yang luar biasa, ada berkat Allah yang luar biasa yang Allah mau sampaikan kepada saya dan saudara pada saat ini. Bagaimana tindakan iman dari 4 orang kusta ini? Ada tindakan iman di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ayat 3 ini dikatakan seperti ini, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Sebenarnya ayat ini sebenarnya sedang mengungkapkan atau arti dari kata-kata ini sebenarnya ada ungkapan menolak keadaan buruk dalam hidup mereka. Mereka menolak suatu keadaan buruk yang terjadi dalam kehidupan mereka. Berarti saudaraku, ada pola pikir yang baik yang terdapat di dalam 4 orang kusta ini. 4 orang kusta, saudara, setiap hari mereka ini hidup hanya dengan kemurahan. Karena apa? Siapa yang mau ngasih makan mereka? Siapa yang mau mendekati mereka? Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena apa? Karena manusia tidak menerima mereka. Manusia tidak mau bersahabat dengan mereka. Benar-benar kehidupan mereka tertolak. Dan hal ini ternyata mereka punya pengalaman setiap hari tentang kehidupan yang tidak enak. Setiap hari. Ya, setiap hari. Kehidupan yang mereka alami setiap hari itu ternyata itu membentuk otot mereka. Otot iman mereka. Pengalaman setiap hari
Pengalaman hal-hal yang mereka alami ditolak, dikata-katain. Ya, sepertinya hal yang tidak enak semua ditimpakan kepada mereka. Nah, itu ternyata juga membuat mereka itu kuat. Ya, mereka itu kuat. Ungkapan dalam ayat 3 ini, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya mereka sedang meneriakin dirinya sendiri, bangkit engkau. Hai diriku, bangkit. Masa kita hanya duduk-duduk di sini sampai mati? Sebenarnya mereka sedang meneriakin diri mereka. Sebenarnya mereka sedang mengobrak-abrik pola pikir mereka. Karena apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara lihat pada ayat yang keempat, coba saudara lihat. Saudara perhatikan ayatnya yang keempat. Coba kita lihat ayat yang keempat. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, pada ayat yang keempat ini gak gampang, saudara. Ya. Ayat yang keempat ini gak gampang karena diperhadapkan dalam pilihan. Dan ada 3 pilihan yang diperhadapkan terhadap 4 orang kusta ini. Ada 3 pilihan. Duduk diam, dikatakan duduk diam, mati. Ya, menunggu kematian. Dikatakan begitu. Atau kita masuk kota Samaria, kembali ke kota Samaria. Mati juga, karena ada kelaparan di sana. Masuk ke area musuh, ke tentara Aram. Kemungkinan mati juga iya. 3 pilihan yang diperhadapkan dan kemungkinan yang terjadi sama. Sebenarnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini gak gampang untuk 4 orang kusta ini mengambil keputusan. Karena apa? Duduk diam, mati. Kembali ke kota, ada kelaparan, mati. Menyeberang ke Aram, diserang balik, mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berada di posisi ini enggak gampang. Ya. Ini enggak gampang. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita belajar. Kita melihat, ya, kita melihat bagaimana pertimbangan dari 4 orang kusta ini. Pertimbangan dari 4 orang yang tertolak ini. Dikatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tangkap baik-baik, saudara ambil ayat 4 ini, satu pertimbangan yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini. Dan ayat 5 saudaraku dikatakan, lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan, masih di pinggir saudara ya. Di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, wah, tampaklah tidak ada orang di sana. Saudara, ayat 6 berkata, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Wow, luar biasa. Tindakan iman yang diambil oleh 4 orang kusta ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebenarnya Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara bahwa mengubah pola pikir ini penting. Kalau kita berada di posisi menghadapi satu masalah, kita terpuruk, dan kita selalu mengasihani diri kita sendiri, kita nggak akan berani melangkah. Kalau orang kusta ini berkata bahwa, tapi kan kita ini kusta. Bagaimana mungkin kalau kita ketemu dengan orang-orang, nggak usah musuh, nggak usah orang Aram, sesama kita aja. Bagaimana? Nanti kita dimusuhi, nanti kita malah dilemparin batu, bisa mati juga kita. Kalau sampai mereka hanya melihat kelemahan diri, kekurangan mereka, mereka tidak akan melangkah. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 4 orang kusta ini mengambil satu tindakan iman, mereka mengubah pola pikir mereka. Mereka mengubah pola pikir mereka, saudara, dan mereka mempertimbangkannya itu, saudara lihat tadi di ayat 4. Dan tindakan keputusan yang mereka ambil di ayat 5, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tindakan iman yang mereka ambil itu, mereka tidak pasrah dengan keadaan. Ya, mereka enggak pasrah dengan keadaan. Ya sudah, nasib seperti ini. Tidak. Mereka membangkitkan diri mereka sendiri. Mereka tidak ciut dengan keadaan. Mereka tidak mundur dengan keadaan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, notabene mereka ini adalah orang-orang yang tertolak. Orang-orang yang dikucilkan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mau bertindak, mereka mengubah pola pikir dan tidak pasrah dengan keadaan. Dan saudara lihat pada ayat yang ke-5. Bangkitlah mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil langkah, berani melangkah. Itu adalah tindakan iman. Saudara, ketika mereka berani melangkah, ya, sebenarnya mereka juga bisa diserang. Karena apa? Memang mereka kusta. Karena peraturan orang kusta nggak boleh ketemu dengan orang lain. Tetapi saudaraku, mereka berani melangkah. Dan tindakan iman mereka berikutnya adalah mereka menembus batas kelemahan mereka. Ya. Mereka menembus batas kelemahan atau keadaan diri mereka. Dan itu dinilai oleh Tuhan. Tuhan melihat saudara. Karena apa? Coba saudara lihat. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Yaitu tentara Aram. Sesama tentara Aram mereka berkata yang satu dengan yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupar raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara lihat ini ayatnya yang ke-7, saudara perhatikan baik-baik. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu, dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ini musuh, yaitu tentara Aram. Coba saudara perhatikan baik-baik. Saudara kalau punya Alkitab, saudara bisa garis bawahi pada ayatnya yang ke-5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ayatnya yang ke-7, saudara garis bawahi lagi. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Waktu yang sama. Waktu yang sama.
saudara lihat ini baik-baik. Ketika 4 orang kusta mereka bertindak melangkah, Allah mengerjakan bagiannya Allah, saudara. Tuhan mengerjakan bagiannya Tuhan, amin. Karena apa? Ayat 6 dikatakan, ketika ayat 5 dan ayat 6 di sini saudara lihat, bahwa 4 orang kusta ini mereka bangkit, mereka masuk ke perkemahan itu, dan ternyata tidak ada orang di sana. Penjelasannya ada di ayat 6, dikatakan, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Wow, luar biasa. Padahal 4 orang kusta yang masuk, yang berjalan. Ini hal yang dahsyat, saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Tindakan iman dari 4 orang kusta ini mengerjakan hal yang dahsyat, yang luar biasa. Karena Allah sendiri turun tangan. Dan dikatakan, saya tertarik banget, saya tadi baca, wah luar biasa. Ketika saya pelajari lagi, wah luar biasa ya. Waktu yang sama, ketika orang kusta ini pada waktu senja bangkitlah mereka masuk dan sudah tidak menemukan apa-apa. Berarti, saudaraku, ketika mereka sudah mulai melangkah, Allah mengerjakan dahsyat dalam kehidupan mereka. Karena waktu yang sama, ya waktu yang sama. Pada waktu senja mereka bangkit masuk ke perkemahan orang Aram. Dan dikatakan pada waktu senja orang-orang Aram ini melarikan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum engkau melangkah, ya, sebenarnya Allah sudah menyediakan terobosan-terobosan baru dalam hidupmu. Allah tinggal mau menunggu. Ketika engkau melangkah, maka itu langsung terjadi. Saudara ingat, gak usah saudara perhatikan tentang tenggelamnya si Petrus. Tapi saudara lihat, satu-satunya murid Yesus yang bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus, yaitu Petrus. Gak usah saudara memperhatikan dia tenggelam, gak usah. Ya. Tapi saudara lihat bahwa dia berjalan di atas air karena apa? Dia berani melangkah keluar dari perahu itu. Murid-murid yang lain cuma nonton. Tapi mereka tidak merasakan bagaimana mereka berjalan di atas air. Mereka tidak merasakannya. Apa ketakutan-ketakutan saudara saat ini? Apa yang menghimpit engkau saat ini? Percayalah, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama dengan Dia. Saudaraku, kalau saudara ke mall atau ke tempat-tempat pertokoan, saudara naik eskalator yang otomatis itu saudara, tadinya dia nggak jalan ya. Tapi ketika kita injakan kaki, langsung jalan. Ya kan? Tadinya dia nggak jalan, tapi sebenarnya sudah ada sistem di dalamnya yang siap untuk jalan. Dan saya dan saudara pun ada di dalam sistemnya Allah. Ada di dalam rancangannya Allah, amin. Dan ketika kita melangkah mengikuti apa yang Tuhan mau,
maka itu jalan. Rancangan-rancangan Allah itu jalan dalam kehidupan saya dan saudara. Tindakan iman. Ya saudara, tindakan iman. Coba kita lihat dalam Yesaya 43. Yesaya 43. Saya mau mengajak saudara baca ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ayat 1b. Mulai 1b. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, kalau saudara baca baik-baik ayat ini, saudara akan menemukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebenarnya Allah memanggil saya dan saudara dengan nama kita masing-masing. Kalau Allah sudah memanggil nama saya dan saudara dengan nama kita masing-masing, maka rancangan Allah itu tidak pernah tertukar. Amin. Rancangan Allah itu tidak pernah tertukar dan tidak pernah gagal oleh hal apapun. Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Allah tetap ada untuk saya dan saudara. Dan dikatakan di sini saudara, Dia yang sudah menebus saya dan saudara. Dia yang sudah rela mati untuk kita. Apalagi hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita rasakan. Masa Allah biarin? Gak mungkin. Karena dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Beberapa minggu lalu kita pernah belajar tentang bagaimana ketika kita percaya penyertaan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita percaya bahwa hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan itu memang ada di mana saja. Di mana-mana Tuhan ada. Dan jika Tuhan ada, maka Tuhan akan melakukan keajaiban, mujizat dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita berdoa, dalam Matius 7, di situ dikatakan bahwa Dia adalah Bapa yang menjawab doa setiap kita. Tidak ada seorang bapa yang memberikan batu kepada anaknya ketika anaknya minta roti. Kita baca aja dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saudara, kita lihat bersama-sama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minta, terima. Jangan sampai kita berkata, kok Tuhan gak jawab, Tuhan kok gak tolong saya, mungkin kita belum meminta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan cari. Cari, maka engkau akan mendapat. Saudaraku, cari itu bukan hanya cari sesuatu yang, oh misalnya ya, aduh panas nih, keringat, terus
Ada tisu nggak ya? Nggak ada. Oh ya udah nggak apa-apa. Bisa dilap. Berarti kurang penting. Ya, kurang penting. Tapi kalau kita dikatakan kita cari sesuatu yang bagi kita itu penting, kita keliling kota pun mau nyari sampai ketemu. Dan ini pun kalau kita di hadapan Tuhan, cari Tuhan, cari wajahnya, maka engkau akan mendapat. Karena apa? Ketika kita mencari wajah Tuhan, Tuhan disenangkan. Kamu mau apa, Nak? Sebutin aja. Tapi kalau kita datang nyari, lihat wajah pun enggak. Langsung ngambil barangnya lari. Wah, apa jadinya saudara? Ya kan? Melihat wajah aja enggak. Sedangkan kalau anak kita ngomong sama kita enggak natap wajah kita pun kita marah. Ya kan? Nah, bagaimana kita dengan Tuhan ketika kita mencari Tuhan? Kita hanya nyari tangannya. Tidak mencari, tidak memandang wajahnya. Memandang wajahmu. Memandang wajahnya Tuhan. Mencari wajahnya Tuhan. Bukan cari tangannya tok, cari berkat-berkatnya aja. Jadi datang ke Tuhan, kita hanya mau Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Bukan itu, cari wajahnya, maka engkau akan mendapat. Saudaraku, kalau dikatakan, di sini diberikan contoh Bapak. Ya, diberikan contoh seorang Bapak. Berarti ada hubungan kuat antara anak dan orang tua. Antara anak dan bapaknya sangat kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita bisa menangkap sesuatu bahwa sesungguhnya Allah akan mengerjakan bagiannya Allah. Tapi Allah juga mau kita mengerjakan bagian kita. Mencari Dia. Maka engkau akan mendapat. Amin saudara. Mari. Ya mari saudara. Karena Allah memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Dia menyertai kita. Apa yang kita alami hari-hari ini. Allah ada. Allah ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya Allah sudah menyiapkan hal-hal besar bagi kita. Ya. Tetapi kadang-kala Allah mau kita melangkah. Allah mau kita bertindak keluar dari kenyamanan kita. Karena keputusan 4 orang kusta ini, mereka harus keluar dari kenyamanan mereka. Ya, duduk-duduk aja, pasrah dengan hidup ini, pasrah dengan keadaan. Tidak, tapi mereka berani melangkah. Dan Allah mengerjakan dengan luar biasa. Allah mengerjakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Allah melakukan bagiannya dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Allah kerjakan. Sama, bergerak sama. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saudara juga harus tahu, kita harus tahu bahwa Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Ya, Tuhan tidak kecepatan juga dalam bertindak menolong kita. Sesuai dengan waktunya Tuhan.
sesuai dengan waktu. Asalkan kita melakukan tindakan iman kita tadi, mengubah pola pikir kita. Ya, jangan pasrah dengan kelemahan diri. Oh ya, saya seperti ini. Tidak saudara. Saudara melangkah, saudara bangkit. Maka engkau akan melihat karya Allah, sebenarnya Allah sedang mengerjakan dengan dahsyat dalam hidupmu. Ya, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Jangan pasrah dengan keadaan dan berani melangkah. Menembus batas kelemahan dirimu. Ini adalah tindakan iman. Ya, ini adalah tindakan iman. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara tadi sudah melihat bagaimana dalam 2 Raja-Raja tadi yang saudara baca, bagaimana Allah melakukan hal yang luar biasa bagi 4 orang kusta ini. Ya, mereka masuk perkemahan, mereka masuk dan menikmati apa yang mereka mau nikmati. Ternyata ada berkat juga di kemah musuh, saudara. Ya, makanya Allah berkata, kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah musuhmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada berkat di kemah Aram itu. Ya, apa yang menjadi aram dalam hidup kita? Berjalan terus dengan Tuhan, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena sebenarnya Allah sanggup mengubah itu menjadi berkat bagi saya dan saudara. Asalkan engkau mau bertindak, mengambil tindakan iman. Karena Allah kita, Allah yang sanggup. Amin. Allah kita, Allah yang sanggup. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kami bagi orang lain, kami seperti 4 orang kusta ini, Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau berkata bahwa kami mau mengubah pola pikir kami. Kami tidak mau terikat dengan kelemahan diri kami. Kami tidak mau Tuhan keadaan membatalkan segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Karena kami percaya bahwa setiap langkah-langkah kami adalah langkah-langkah mujizat. Karena firman-Mu ada di setiap langkah kami. Firman-Mu menerangi setiap langkah-langkah kami. Dan jika firman-Mu ada, jika firman-Mu ada di setiap langkah kami Tuhan, maka kami akan mengalami kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, mungkin engkau saat ini mengalami hal-hal yang tidak menentu dalam hidupmu. Perasaanmu seperti 4 orang kusta ini. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak berharga bagi pandangan orang lain. Sepertinya mereka ini tidak dianggap, dikucilkan, dan tidak ada sesuatu yang berarti yang dapat mereka lakukan selain mereka menyembunyikan diri mereka. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa 4 orang kusta ini justru mereka melakukan terobosan bagi Israel, bagi Samaria.
ketika mereka mulai bertindak, mengambil langkah tindakan iman mereka. Mereka tidak pasrah dengan kelemahan diri. Mereka berani melangkah, berani menembus batas-batas segala keterbatasan dalam hidup mereka. Mereka menembus semuanya itu. Dan Allah mengerjakan dengan ajaib. Allah mengerjakan dengan luar biasa. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita berani untuk bertindak, mengambil tindakan iman. Kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah maka Engkau mengerjakan dengan ajaib. Kami mau Tuhan, kami mau melangkah Tuhan, kami mau bergerak Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang sanggup. Dan Engkau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terus kerjakan di dalam kami. Tuhan, mari umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Itu yang kami yakini Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab Engkau sanggup, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau bergerak di dalam hidup
dahsyat. Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala hal di luar dari akal kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami berani menembus batas kelemahan diri kami Tuhan. Kami akan melangkah bersama dengan Engkau, karena kami punya Allah yang sanggup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Oh Tuhan, Engkau sanggup mengatasi segala-galanya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar untuk mengambil tindakan iman kami. Sebagaimana Tuhan, keempat orang kusta yang bertindak sehingga Engkau merubahnya seperti tentara yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar Engkau terus mau pakai hamba-Mu menjadi saksi dimanapun berada Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk melewati hari demi hari setiap masalah yang kami hadapi. Kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu sakit penyakit yang dialami, Engkau Allah penyembuh. Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mengutus. Engkau merubah sakit penyakit menjadi berkat di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Kesembuhan yang ajaib dialami Tuhan oleh umat-Mu. Biarlah setiap umat-Mu belajar mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan mungkin ada yang lemah, yang susah, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, yang kecewa. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengangkat kembali, memberikan kekuatan kepada umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau datang Tuhan, memberikan pertolongan-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengatasi semuanya Tuhan, dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kota kami. Tuhan melindungi bangsa ini. Tuhan melindungi kota ini. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati kota kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati. Sekali lagi berkati umat-umat Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan. Rumah tangga anak-anakmu. Keluarga, pekerjaan. Tuhan balas berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Sebentar umatmu akan pulang Tuhan. Kau menyertai di perjalanan, engkau tibakan dengan selamat. Perlindungan Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah terus mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita percaya, katakan